Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat. Dan sekali pemirsa, malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menjumpai Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Seperti biasa pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari DPRD Kabupaten Cirebon. Bisa Anda pergunakan line telepon di 0231482138 untuk Anda ingin berpartisipasi di program ini. Untuk malam ini pemirsa, Novi sudah kehadiran. Ada narasumber kita yang wakil rakyat dari DPRD Kabupaten Cirebon. Ada Pak Hasan Basori. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gimana Novi. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir Bapak. Siap memberikan informasi kepada pemirsa RCTV terkait dengan kegiatan dari wakil rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. Insya Allah. Oke, Pak Hasan ini pemirsa hadir sebagai anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Betul. Oke, di DPRD ini ada ya Pak ya? Ada Bapemperda, terus juga ada Badan Musyawarah. Badan Musyawarah, BAMUS. Ada, iya. Itu dan sekarang. Oke, Bapemperda di sini pemirsa dengan tugas dan wewenangnya adalah salah satunya menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah. Betul sekali. Oke, ini tugas penting ya Pak? Iya. Karena akan dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Kebijakan perundang-undangan. Oke, ngomong-ngomong Bapak untuk kesibukan saat ini di Bapemperda, apa yang sedang difokuskan? Baik, Bapemperda sesuai dengan rancangan Propemperda, program pembentukan peraturan daerah untuk tahun sidang 2022 ini tentu kita memiliki 28 perda yang sudah disahkan berdasarkan hasil sidang paripurna. Tentu dari 28 perda ini kalau bicara siapa pengusul, kita bagi dalam dua ya. Pengusulnya itu ada inisiatif dari DPRD dan juga dari eksekutif tentunya. Tapi kalau melihat jenis, memang ada perda yang secara nomenklatur perda tersebut sudah wajib ada. Misalkan tentang perda tentang pertanggungjawaban APBD 2021, perda tentang nanti ada barangkali ada APBD perubahan 2022, termasuk di akhir tahun kita harus mengesahkan APBD 2023. Itu yang wajib? Ya, biasanya itu sudah pasti. Sudah pasti ada. Sudah ada. Yang lain tentu secara jenis adalah perda-perda inisiatif yang sejatinya menjadi aspirasi dari seluruh elemen. Sebut saja ketika ada setiap fraksi mengusulkan usulan-usulan jenis perda atau judul perda yang hari ini tentu secara kebijakan perlu dilakukan, ya fraksi akan mengusulkan. Setiap fraksi diberi peluang itu. Nah, Bapemperda sendiri sejatinya adalah badan yang merangkum atau mensaring terhadap usulan-usulan tersebut, karena penyaringan ini prosesnya adalah melihat dari urgensi, lalu juga secara teknis apakah kesiapan naskah akademiknya rancangannya bahkan bila perlu kita melakukan kajian, diskusi sebelum itu dimasukkan ke dalam Bapemperda. Karena kita menyadari nih Mbak Nopi, Kabupaten Cirebon ini sejauh ini kita memiliki banyak perda. Tapi apakah perda-perda itu bekerja efektif? Itu. Nah, kita juga ingin sejatinya Bapemperda hari ini ingin melihat bahwa penyusunan perda itu bisa dibagi dalam dua kategori. Pertama, perda existing nih. Perda existing yang ada yang kurang lebih 300-an lah. Itu kita evaluasi, lalu kita klasterkan berdasarkan kategori, itukah masih update atau tidak, masih sesuai dengan kebijakan yang ada di atas atau tidak. Kalau memang tidak, dan bila perlu kita rubah, revisi, bahkan kalau dengan teori hari ini omnibus law misalkan penggabungan dari berbagai macam perda agar efektif dan tidak membingungkan, itu akan lebih baik. Di daerah pun menyesuaikan ya Pak ya? Menyesuaikan. Nah, nanti yang kedua tentu usulan perda baru. Misalkan di Propemperda tahun 2022 ini ada perda yang misalkan inisiatif dari kita tentang BUMDesma, BUMDes dan BUMDesma. Pengolahan sampah dan luncuran sebelumnya yang ini yang lumayan lama juga nih bahasannya. Lalu ada perda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lalu juga ada perda tentang Riparda. Riparda. Rencana induk pariwisata daerah begitu ya.
Dan itu tentu kita melakukan proses seleksi terhadap perda-perda ini berdasarkan tentu skala prioritas, urgensi, dan yang lainnya. Oke, untuk peraturan daerah yang pastinya juga ini inisiasi dari DPRD, pasti juga itu kan atas usulan dari masyarakat. Oh, tentunya. Bertemu langsung dengan masyarakat ya Pak Hasan? Ya, setiap praksi, kita kan ada praksi-praksi yang tentunya punya aspirasi. Iya. Aspirasi itu bisa dari masyarakat, bisa dari pantauan langsung, bisa juga misalkan dalam perjalanan anggota legislatif itu menemukan ada perda undang-undang yang mendelegasikan bahwa di daerah wajib, misalkan. Maka itu bisa diusulkan. Tapi dengan catatan tentu dalam pengusulan perda itu harus siap dokumennya. Dokumen yang dimaksud adalah kajian naskah akademis. Naskah akademis secara yuridis dan alasan lainnya kenapa perda itu harus ada. Harus sangat mendukung sekali ya Pak ya. Oke, sekali. di Bapemperda ada berapa banyak nih Pak anggotanya? Orang yang ada di Bapemperda ini? Kita perwakilan fraksi-fraksi ya, setahu saya ada 11. 11 dari masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Cirebon. Iya. Oke, ini Pak Hasan mewakili ya Bapemperda yang lainnya pemirsa DPRD Kabupaten Cirebon, dan ingin tahu juga ini selama masa sidang tahun 2022 ada berapa banyak nih Bapak? Iya, kita punya 28 perda yang menjadi PR kita untuk kita bahas di tahun sidang ini. Oke, sepanjang tahun 2022. Iya, katakanlah seperti itu. Perda yang sudah kita sahkan ada 2. Baru 2? Baru 2. Itu perda yang inisiatif dari DPRD. Lalu sekarang ada dalam proses pembahasan itu sekitar dalam catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ongoing project nih Pak ya. Project, ada 5 perda. Oke. Nah, salah satunya masih banyak banget nih Pak sisanya Pak. Sisanya banyak sekali. Tapi memang tadi saya katakan ada perda yang sudah given harus ya, kayak misalkan pertanggungjawaban APBD 2021, lalu perubahan APBD perubahan barangkali 2022, termasuk kita di akhir tahun sebut saja triwulan terakhir itu harus mengesahkan APBD 2023. Oke, belum ditambah dengan PR tahun sebelumnya yang belum terselesaikan. Ya, di dalam program perda itu ada PR perda tahun sebelumnya. Gitu. Oke, jadi digabungkan termasuknya lebih dari 28 dong, Pak? Enggak, dari 28 itu sudah termasuk luncuran perda sebelumnya. Oke, ini tadi baru beberapa ya Pak ya, belum sampai puluhan ya Pak? Belum sampai 10? Belum. Kita baru sebut saja 5 yang sedang dibahas, 2 yang sudah selesai disahkan ya sekitar 7 yang ya dalam waktu dekat kita pansus harus mengesahkan, karena memang dalam regulasinya pansus itu paling lama harus 1 tahun, 1 tahun harus tutup, selesai nggak selesai harus tutup dulu, karena nanti perda ini kan dikelola oleh pansus, panitia khusus yang perwakilan dari setiap fraksi lalu dibahas tentang misalkan yang sekarang lagi pembahasan itu BUMDesma, lalu tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lalu yang dalam proses ini adalah tentang sampah. Ya, mungkin kita sering diskusi sampah nih sering sekali Bapak. BUMDes juga sempat kita bahas Pak, yang masing-masing desa harus lebih memanfaatkan ya Pak, karena ini nanti akan sangat membantu sekali ya Pak untuk masyarakat di desa. Kenapa sih Pak menurut Bapak sampai masyarakat apakah belum paham dengan keberadaan dari BUMDes itu Pak? Sebenarnya gini, BUMDes itu adalah salah satu entitas bisnis alternatif bagi desa, di mana desa juga tentu harus memiliki pendapatan asli desa. Kita akui hari ini desa diberi langsung karena memang ada undang-undang nomor 6 2014 tentang desa, diberi alokasi oleh pemerintah pusat termasuk daerah, dalam kalau pusat DD dana desa, kalau daerah ADD tentunya, lalu provinsi juga memberi BANQ. Nah, harapannya dari uang-uang ini akan menjadi stimulan, ada segmen bisnis menjadi PAD. Nah, kenapa? Barangkali dalam alokasi DD, ADD itu peruntukannya sudah given ya, misalkan dana desa ADD dari Pemda itu sudah untuk peruntukan siltap, tenaga-tenaga sebut saja perangkat desa, BPD. Tapi kalau misalkan desa harus inovasi bangun yang lain, kalau dengan adanya PAD yang lebih tinggi akan lebih baik. Nah, memang dalam kenyataan hari ini harus kita akui bahwa segmen BUMDes ini masih
belum pada ranah sesuatu entitas yang di Kabupaten Cirebon saya anggap ya, yang punya prestisius bagus, bahkan PAD-nya tinggi dari BUMDes itu ya masih ya sebut saja jalan di tempat lah. Oke, jalan di tempat. Walaupun tetap ada, kita secara administrasi hampir semua desa terbentuk bahwa ada BUMDes. Tapi secara running bisnisnya kita masih belum menilai itu sesuatu yang optimal. Gitu. Kita ingin mendorong dalam perda ini adalah bagaimana pemerintah daerah juga memberi istilahnya melindungi, memberikan arahan, lalu desa juga wajib melakukan inovasi-inovasi bisnis di desa, dan masyarakat juga itu harusnya paham. Karena memang kenapa dia jalan di tempat, faktornya banyak. Banyak faktor. Bisa dari faktor masyarakat juga belum paham, lalu mohon maaf kadang-kadang bentuk bisnis yang dilakukan tidak melalui tidak dibuat kajian studi kelayakan bisnis, sehingga ya bisnisnya itu bisnis yang ya sebut saja misalkan kondisi existing ngikuti apa yang ada. Oke, itu jadi faktor-faktor ya Pak sampai tidak berkembang BUMDes ya, kita. salah satu faktornya. Tapi banyak hal yang kami pelajari bahwa hari ini belum begitu ngetren. Belum begitu ngetren. Harapannya harus ngetren. Kenapa? Harus ngetren. Saya akui desa kita ada 412 memiliki aset yang kategorinya cukup banyak. Sebut saja ada tanah kas desa, ada pasar. Iya, masing-masing desa kita punya kelebihan ya Pak. Dan itu harus jadi trigger, harus jadi aset yang produktif. Betul. Sehingga bisa membantu masyarakat. Oke, itulah yang sedang dibahas nih ya. Iya, salah satunya bagaimana. Termasuk di dalamnya ada BUMDesma. BUMDesma itu adalah gabungan minimal 2 desa berelaborasi secara modal, lalu mereka melakukan bentuk kegiatan bisnis yang bisa ya sebut saja bisa kolaborasi dan mendapatkan PAD. Oke, baiklah. Ya, tema kita malam hari ini pemirsa adalah progres legislasi tahun sidang 2022. Akan dilanjutkan obrolan kita pemirsa bersama dengan Pak Hasan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kami kembali untuk Anda pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon dengan tema yaitu progres legislasi tahun sidang 2022. Tadi kita sudah menyinggung soal perda yang sedang dibahas yaitu ini ya Pak ya, untuk permasalahan dari perda sampah, terus juga dengan adanya perda sampah ini Pak, ini sudah terlalu lama ya Pak. Masyarakat juga menunggu untuk adanya peraturan-peraturan baru Pak agar Kabupaten Cirebon bebas dari sampah. Iya, saya selama 2,5 tahun ini, hampir 2,5 tahun lebih ya, kita secara pribadi saya menilai bahwa pemerintah daerah Kabupaten Cirebon cukup lambat dalam menangkap mohon maaf, dalam beberapa fenomen, dalam beberapa sebut saja sektor ya. Kayak perda sampah ini kan sebenarnya regulasinya itu adalah dasarnya Undang-Undang 18 tahun 2008. Artinya delegasi undang-undang tersebut mewajibkan 5 tahun setelah undang itu terbit harus punya perda. Barangkali perda itu sudah ada, tetapi perda itu sesuai dengan sebut saja kebutuhan lokal atau tidak, itu tentu harus dikaji ulang. Nah, termasuk misalkan tentang Riparda. Riparda itu kan adalah amanat undang-undang Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang pariwisata. Tetapi kita menangkapnya setelah 10 tahun, 2018 ke 2022 kan juga berapa tahun gitu kan rentangnya. Apa yang membuat itu lama Pak menurut Bapak? Ya, saya pikir barangkali karena saya belum melihat perda sebelumnya, perda-perda ini bisa juga perda perubahan atau perda baru. Karena sebuah perda jika dirubahnya lebih dari 50% itu dianggap perda baru. Nah, perda sampah ini sejatinya kita membahas terkait bagaimana ada perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Jadi kalau dulu masyarakat berpikir sampah itu adalah kumpul angkut buang, bahwa hari ini bagaimana sebenarnya sejatinya pengolahan sampah kalau sekarang harusnya adalah dengan program sebut saja 3R atau waste to agriculture atau waste to energy misalnya. Tapi baru ini teknologi terbaru waste to agriculture. Bagaimana limpahan pengolahan sampah itu ada produk turunan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan misalkan agriculture, pupuk dan lain-lain, kompos dan lain-lain.
Tapi ya lagi-lagi kalau paradigmanya angkut, kumpul, ambil, angkut, buang, berapapun TPA yang disiapkan oleh Pemda akan habis. Karena sehari berapa Betul. ton sampah yang dihasilkan. Nah, Akan terulang lagi Pak, menumpuk kembali. ya tentunya. Yang kedua, secara lingkungan sudah tidak dibolehkan. Karena kita punya konsep namanya sanitary landfill. Iya. Sesuatu yang dikirim kepada TPA, tempat pemrosesan akhir itu adalah benar-benar residu yang tidak bisa dilakukan pengolahan kembali atau 3R tadi, reduce, reuse, recycle tadi. Nah, oleh karena itu harapannya dalam pengolahan sampah baru ini ada beberapa proses. Ada, kalau saya katakan bisa dikategorikan dalam 3 segmen. Segmen pertama adalah tentang bagaimana pengelolaan. Pengelolaan sampah ini harus melalui sebut saja ya tadi proses 3R dulu, pemilihan dulu mana yang kira-kira dibagi berdasarkan jenis dan lain-lain. Syukur-syukur dari pengolahan sampah ini menjadi sebut saja produk turunan yang menghasilkan uang. Iya. Gitu. Menghasilkan ini apa ya dari limbah itu. Yang selanjutnya tentu bicara tentang partisipasi dari masyarakat. Jadi paradigma hari ini bahwa pengolahan sampah harus dilakukan oleh masyarakat, oleh sebut saja dari sumber sampahnya, dari keluarga, dari rumah, pemilahannya dilakukan oleh mereka, bahkan perlu komunitas yang memikirkan itu juga, termasuk misalkan bagaimana memikirkan juga proses dari pengolahan itu sudah benar-benar dipilah sebelumnya. Jadi bukan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup saja. Saya pikir akan berat ya Pak? berapapun uang yang dimiliki oleh Pemda, kalau sampah semuanya tanggung jawab dari Pemda nggak akan selesai, tidak akan selesai. Maka dari proses pengolahan ini juga kita harus menilai, kalau di Kabupaten Cirebon kalau dilihat dari geografi itu kan kita suburban, wilayah-wilayah perdesaan. Kalau bicaranya manajemen pengangkutan, berapa mobil yang harus kita miliki, berapa kos yang kita keluarkan. Saat ini juga keterbatasan angkutan itu Pak. Makanya kalau sampah harus selesai dari desa, otomatis ada konsep sebenarnya seperti apa polanya. Karena tentu masing-masing desa kita juga memiliki jenis sampah yang berbeda. Soalnya kalau di wilayah pesisir beda lagi, wilayah sebut saja agak naik ke wilayah utara, selatan juga beda lagi. Gitu. Artinya perlu sebut saja konsep yang jelas, grand design yang jelas, pengolahan sampah yang selesai dari desa berdasarkan nomenklatur yang ada. Nah, ada hari ini teknologi banyak. Bagaimana saya sedang membina beberapa kelompok sampah juga misalkan. Mereka melakukan proses pemilihan. Kalau organiknya dibikin composting, lalu juga dibikin black solder fly, lalat hitam itu, yang nilai proteinnya lebih dari 40% dari hasil lalat hitam itu, yang membusukkan sampah organiknya. Lalu juga anorganiknya, ya kalau plastik seperti mohon maaf saya sebutin aqua atau plastik bekas box TV dan lain itu bisa proses penggilingan. Diolah ya Pak ya? Diolah, dan ini di kita ya sebut saja kalau di Panguragan, terus di Greget. Dan itu menghasilkan ya? Menghasilkan. Bayangin, di Kecamatan Greget yang saya tahu, itu ada 2 desa yang penduduknya fokus ke sana. Ada 30 pabrik pencacah sampah plastik, mohon maaf plastik yang HDPE, EPE dan sebagainya, itu 1 bulan bisa 30 ton. Kalau kali 30, kalau kali 5.000 atau 7.000 per kilo, bahkan impor material sampahnya. Nah, maksud saya dari Perda ini sebenarnya sejatinya mengelaborasi bagaimana peran serta individu dijual, bahwa sampah itu sebenarnya sumber potensi ekonomi. Sampah habis tingkat desa, kemudian masyarakat juga Pak ya, ada kesadaran ya? Harus, itu kan nanti ada peran lembaga pendidikan, peran swasta dalam Perda. Banyak yang terlibat Pak Hasan. Harus, karena kalau sebut saja siapa yang akan mengolah sampah dari kawasan pasar, kawasan sebut saja perdagangan, kalau memang tidak ada keterlibatan, ya tentu konsekuensinya itu nanti bicaranya adalah dari retribusi. Oh betul. Oke, kita coba angkat telepon dulu ya Pak Hasan ya. Halo, selamat malam Legislatif. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini? Ya, dengan Hermawan di Sumber. Pak Hermawan. Oke, Pak Hermawan, apa kabar nih? Oke, Pak, silakan langsung Pak. Iya, terima kasih Pak Hasan sebagai anggota legalisasi kaitannya dengan menyangkut masalah sampah. Ini tidak bisa menggunakan limbah, apalagi desa
kesejahteraan masyarakat. 2.300.000 masyarakat Beduru masih belum disiplin. Bapak lihat sampah junjang ke desa Kalianyar sepanjang jalan itu. Kalau Bapak bicara sumber sampahnya rumah tangga, tapi kalau bicara 3R, umurnya paling lama sebulan. Habis itu dibuang lagi. Oke. Jadi artinya pemerintah daerah jangan disalahkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab pemerintah. Kenapa? Kalau pilkada kan suaranya diminta. Masyarakat sudah bayar retribusi. Justru antara legislatif dan eksekutif bagaimana memproses pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Yang dimaksud saya, posisi di hulu tidak bisa langsung begitu saja instan. Tapi saya cenderung berpikirnya di hilir, di TPA, di situ ada pengelolaan. Jadi begitu sampah datang dari Amrol, kita pilih di situ, kita bagi di situ mana sampah yang harus didaur ulang, mana sampah yang menjadi kompos. Itu di hilir, Pak. Kenapa? Kalau di hulu, saya jamin teori Bapak sebulan, habis itu bubar. Saya 38 tahun, Pak, kepala dinas. Nah, artinya posisi ini, Pak, saya menghargai inisiatif Bapak selaku Dewan. Edukasi Bapak bagus. Tapi saya jamin belum sadarnya masyarakat, itulah yang menjadi kendala. Begitu bicara masalah kesadaran masyarakat tidak bisa membalikan tangan, Pak. Perlu lifetime, mungkin 25 tahun ke depan. Nah, kalau Bapak ingin sama-sama dengan eksekutif, ayo di hilirnya aja dulu. Yang penting sampah di TPS zero dulu. Oke. Nah, itu yang prinsip. Jadi jangan dilempar kepada masyarakat. Masyarakat jangan jadi kambing hitam. Justru pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, Pak. Saya kira gitu, Pak Hasan. Terima kasih. Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hermawan di Sumber. Iya. Oke. Bagaimana Pak menanggapi? Iya, saya pikir gini, kita harus samakan paradigmanya ya, persepsi bersama. Kita sepakat bahwa pemerintah itu sebagai stimulan dalam pengelolaan secara leading sektor. Pemerintah juga punya kewajiban menyiapkan sarana prasarana yang kuat. Sebut saja TPS, tempat pemrosesan akhir, TPA. Lalu kita juga harus punya TPST, tadi bak amrol dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi kalau hari ini bicara menjadi level pengelolaannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah, pasti akan membutuhkan biaya besar. Apalagi bicara nomenklatur geografis kabupaten itu kan suburban di pemerintah, sebut saja di perdesaan. Elaborasi dana desa, elaborasi dana sebut saja PIK, elaborasi dana kabupaten dan yang lain itu bisa dialokasikan dalam ranah tadi, termasuk pemberdayaan. Tadi kan mohon maaf Pak Hermawan, Pak Kadis kita ini kan dulu mungkin sudah pensiun juga menyadari bahwa proses problemnya adalah di kesadaran. Artinya kan Perda ini bagian dari menumbuhkan kesadaran bahwa sebenarnya kalau proses pemilihan terjadi, nanti dia bisa melakukan ada komunitas misalkan, lalu komunitas itu mengelola bersama, bahkan bisa bekerja sama dengan dana CSR dan lain-lain. Pemerintah harus menyiapkan sarana. Kebayang kalau harus diangkut, idealnya sebuah TPA itu tidak lebih dari 20 km. Nggak mungkin wilayah timur kita buang sampahnya di wilayah barat. Tapi kalau harus membuat 2 TPA, berapa kos yang harus keluarkan? Biaya yang dikeluarkan. Satu TPA itu dengan konsep sanitary landfill bisa lebih dari 100 miliar pembangunannya. Sementara juga kos operasionalnya. Mungkin kita harus berpikir hari ini punya TPA, hilirnya oke, sepakat. Walaupun hari ini dalam proses dan belum selesai-selesai. Karena saya dulu pernah membantu beberapa daerah yang desain itu. Kita sepakat. Kuncinya di di kesadaran. Tapi di satu sisi, kesadaran ini kan akhirnya proses pemilahan dan sebagainya. Sebut saja misalkan kalau satu desa memiliki TPST, lalu memang di situ diberdayakan, walaupun berkali-kali ya ujungnya gagal lagi. Tapi kan ini ikhtiar. Berapa truk
angkut yang harus disiapkan dan berapa kos yang harus dikeluarkan. Mungkin satu truk hanya bisa sekali, karena TPST-nya juga nggak ada. Apalagi hari ini kita belum memiliki TPA yang standar seharusnya secara lingkungan, jadi TPA sanitary. Masyarakat sudah bayar retribusi, Bapak. Jangan melimpahkan ke masyarakat tadi disampaikan Pak Hermawan. Menanggapinya ada Pak, dilanjutkan ya Pak, akan panjang berbincang terkait dengan permasalahan sampah di Kabupaten Jember. Tapi kita harus jeda sebentar, pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, legislatif DPRD Kabupaten Jember kembali untuk Anda. Kita masih membicarakan tentang progres legislasi tahun sidang 2022. Masih menyambung tadi, ingin mengomentari apa yang ditanyakan oleh Pak Hermawan di Sumber terkait dengan yang sedang dibahas saat ini untuk perda sampah nih. Ya, kita juga mungkin menyadari bahwa masyarakat ini bagian harus yang kita layani. Dalam ranah tertentu, sebut saja dalam sampah, masyarakat sebagai sumber sampah, beserta entitas-entitas lain, atau sebut saja sumber-sumber sampah yang kayak permukiman, pasar, dan itu juga secara umum bahwa kita tetap melakukan proses bertanggung jawab terhadap proses pengangkutan dan lain-lain. Sejatinya itu karena mereka punya retribusi. Tapi penegasan dalam perda ini adalah keterlibatan dalam tentu kesadaran. Kalau bisa itu proses dilakukan pemilihan, lalu proses sebut saja timbulan sampahnya, ya tentu misalkan banyak cara kan. Misalkan belanja, karena hari ini kalau lihat di TPA, sebut saja sampah-sampah yang muncul itu bukan saja sampah, kalau sampah aqua dan lain udah hilang, sampah mungkin organik masih bisa terbuang, tapi sampah plastik kresek yang begitu banyak. Dalam beberapa studi, dalam satu kubik itu muncul 33% itu sampah plastik. Nah, sementara daya revival alam terhadap plastik juga terbatas. Artinya kesadaran yang dimaksud adalah tadi. Nah, kalau kami melihat dalam fenomena Cirebon keseluruhan, apalagi kan geografisnya adalah suburban, kalau pemerintah daerah hari ini menyediakan sarana untuk pengangkutan secara umum, pasti sangat kebutuhan kosnya sangat tinggi. Apalagi areanya jauh. Artinya konsep sampah selesai dari desa, tentu pemerintah daerah wajib melakukan dengan desainnya. Tentu fasilitas, elaborasi antara Pemdes dengan kabupaten, lalu komunitas, gitu kan. Dilibatkan. Ya harus, karena memang kalau kalau ada sampah sebut saja di satu desa di Beber misalkan, berapa kali dia bisa diangkut oleh truk, misalnya. Mungkin dalam seminggu atau 2 minggu baru diangkut kembali, sementara sampah udah menumpuk. Kalau proses dilakukan 3R tadi bisa dilakukan dalam komunitas yang ada dengan sebut saja pemanfaatan tadi, akan lebih mempermudah, akan lebih membantu. Jadi alangkah baiknya kita berkolaborasi gitu ya Pak ya. Dan retribusi bisa saja masuk kepada desa, retribusi bisa masuk kepada komunitas, begitu. Jadi poin penting saat ini Pak yang lagi dibahas untuk perda sampah ini apa nih Pak? Ya hari ini sebenarnya perda ini sudah lakukan harmonisasi lah dengan sebut saja Kemenhumkam dan lain-lain. Ada satu hal yang di bab perda ini, ada satu hal yang kebijakan baru ya dalam perubahan undang-undang perubahan kedua atas undang-undang 11 2012. Kalau tidak salah undang-undang perubahannya nomor 13 2022. Bahwa yang membantu kita semua nih di daerah, ketika sebuah perda itu akan dibahas, sejatinya juga naskah akademik dan rancangannya itu bisa dikirim dulu ke Kemenhumkam, lalu mereka mengecek ulang. Sebenarnya ada pasal-pasal yang berbenturan kah, atau pasal-pasal yang sejatinya ambigu dan lain-lain, itu sudah bisa dievaluasi, sehingga tidak bolak-balik kepada kita. Jadi untuk perda sampah ini, Pansus saya pikir sudah melakukan proses, artinya bahannya sudah rumusan akhir dan sudah diserahin sudah diserahin ke, tinggal menunggu ya Pak, diharmonisasi lah sebut saja dengan Kemenhumkam dan Jawa Barat dan perundang-undang Jawa Barat. Ada target Pak kapan diselesaikan? Bulan besok harus diselesaikan, karena memang sudah Juli ini sudah kurang lebih hampir setahun kayaknya itu. Jadi harus segera ya Pak? Harus segera. Dan nanti semoga nanti bisa bermanfaat. Ya tentunya poin-poin yang dibahas dalam yang dirancang dalam perda sampah itu tentu kita
kita akan sosialisasikan lagi ke masyarakat dan harus bermanfaat buat masyarakat. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya Pak Hermawan tadi di sumber. Kita masih buka kesempatan pemirsa, silakan di 0231482138. Oke, ini yang masih jadi pembahasan juga ya Pak ya di Bapemperda terkait dengan Perda RT RW. Nah, tadi kita baru memberitakan harusnya bulan Juli ini Perda RT RW batas wilayah Pak antar kota dan kabupaten sudah selesai. Karena masyarakat ini butuh kepastian untuk kepengurusan identitas ya, dari kartu tanda penduduk dan juga pembuatan dokumen-dokumen penting lainnya Pak. Ini Bapak menanggapinya seperti apa Pak tentang hari ini yang tidak jadinya pertemuan antar kepala daerah kota dan kabupaten? Ya, sejatinya Perda RT RW itu belum masuk ke ranah pembahasan. Karena memang materi teknis dan rancangannya juga belum diterima oleh kami. Oke. Kalau dalam beberapa amatan saya, sejatinya masih sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait kalau beberapa diskusi kami di Bapemperda dengan sebut saja tata ruang, itu tentu muatan teknisnya masih bicara tentang kawasan pertanian dan industri tentunya. Kabupaten Cirebon secara existing memiliki dalam yang saya baca itu sekitar 57.900 hektar lahan kawasan pertanian yang harus kita kunci sebagai bagian dari yang hari ini sebagai bagian dari ketahanan pangan ya. Tetapi kita menginginkan juga bahwa itu harus dikurangi karena memang di satu sisi kita harus menerima tentu kawasan industri sebagai bagian dari penguatan investasi yang harus masuk dalam konteks peningkatan PAD dan juga tenaga kerja misalnya. Nah, itu masih dibahas di sana. Nah, terkait isu yang baru barangkali masalah tapal batas ya yang memang ditangani oleh pemerintahan sekretariat daerah tentunya. Kalau kami melihatnya ya kita harus bukan hanya sekedar masalah KTP tapi ini juga masalah PAD kita. Berpengaruh ya Pak? Berpengaruh jelas. Wilayah-wilayah perbatasan yang hari ini juga ke arah kota ya sebut saja hinterlandnya kota gitu ya yang kategorinya kawasan bisnis dan lain-lain itu juga menjadi secara politis, secara pemerintahan menjadi aset kita dan pemerintah daerah sejatinya harus bisa mempertahankan secara analisis kebijakannya bahwa itu harus menjadi ya bagian dari Kabupaten Cirebon. Itu masuk pola tata ruang ya Pak ya? Ya jelas karena itu bicaranya tapal batas. Dan hari ini juga sebenarnya penguatan tapal batas bukan serta-merta pada tapal batas kewilayahan kabupaten. Kita juga lagi fokus bagaimana desa itu memiliki tapal batas yang jelas, yang clear. Karena memang dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan juga tapal batas menjadi satu hal penting sebagai salah satu sebut saja pendukung tapal batas setiap antar desa. Dan itu dananya diwajibkan atau diperoleh dari QProp, bantuan keuangan provinsi yang diberikan oleh provinsi, lalu desa diwajibkan untuk melakukan update terhadap tapal batas masing-masing desa. Nah, kalau tapal batas kabupaten saya pikir itu juga masih bahasan. Lalu yang saya lihat juga di tata ruang masih bicara tentang bagaimana tentang kawasan lahan pertanian berkelanjutan yang harus kita kunci, tidak boleh kita rubah menjadi kawasan lain. Dan itu juga harus paralel dengan pusat dan kementerian. Gitu. Pembahasan tidak bisa seri, jadi harus paralel. Nah, kita masih menunggu itu. Jadi pembahasan tata ruang hari ini masih terkendala. Secara materi teknis dan lain-lain. Di kawasan industri kan kita sudah bagus ya Pak ya, termasuk untuk wilayah timur kita nih Pak. Ya sejatinya itu sudah menjadi kawasan yang sudah disebut saja menjadi kawasan industri. Ya sebenarnya perbedaan perubahan tata ruang itu lebih kepada bagaimana kawasan-kawasan industri itu dipadukan, disatukan, tidak terpencar secara ini sehingga mengganggu distribusi dan lain-lain. Apalagi kota Kabupaten Cirebon secara lokasi strategis memiliki potensi yang luar biasa. Kalau saya katakan aset, sebut saja intangible asset lah. Intangible asset yang sebut saja 5 pintu tol, lalu beberapa strategis ya Pak ya? Strategis sekali dan ini harus tangkap dalam kawasan industri. Tapi kalau menjadi kawasan pertanian, ya saya pikir lebih kepada intensifikasi penguatan ya tadinya 1 hektar 7 ton, bagaimana caranya menjadi 8 ton, walaupun areanya dikurangi. Tapi sudah banyak sangat dilirik sekali kan Pak dengan potensi yang kita miliki. Saya pikir
dengan segala potensi yang dimiliki, termasuk misalkan biaya tenaga masih murah, investor akan banyak menarik ke sini. Sepanjang tentu perizinannya dipermudah, dan lain-lain. Dipermudah artinya dilakukan proses yang ideal dan Oke, lain. jadi investor juga jadi enak ya Pak ya berinvestasi di wilayah kita nih Pak. Oke, fokus-fokus lainnya di Bapemperda apalagi nih Pak Hasan? Ya kita bicara juga tentang di Parda ya. Di pada pariwisata itu ya Ya Pak? pariwisata. Saya pikir hari ini terjadi pergeseran tren wisata kalau saya lihat. Seperti apa? Dulu orang bicara wisata itu 3S, sea, sand, Oh and my God. sun. Laut, pasir, Oke, dan lihat matahari. Gitu ya. Mhm. Hari ini menurut saya ada pergeseran wisata itu sustainability, keberlanjutan, serenity, kedamaian, spirituality. Nah, untuk wilayah pesisir, kami melihat terjadi pergeseran bahwa kita ini yang kita bisa jual adalah nilai budaya, wisata budaya, wisata religi, one stop tourism dalam religi misalkan. Termasuk desa-desa. Desa-desa memiliki potensi-potensi. Sebut saja view. Iya, betul. Kita punya beberapa talun. Talun ini Wah, udah itu sekarang berkembang sekali ya, Pak. Tapi problemnya terbentur karena satu, kita belum punya konsep Riparda yang jelas. Pembagian kewenangan. Desa dengan dana terbatas bagaimana mengembangkan wisata desanya. Sementara kita mau bangun desa wisata juga asetnya masih milik desa. Oke. Makanya konsep ini harus clear sehingga Oh, ternyata begitu ya Pak ya, saya baru tahu nih Pak. problemnya komprehensif sekali. Padahal potensi besar. Belum lagi bicara wisata tidak serta-merta attraction-nya, tapi bagaimana juga accessibility, amenitas. Betul. Sebut saja darwisnya masyarakat. Bagaimana orang Bali hanya ngegong aja dapat duit. Karena menjiwai wisatanya. Gitu. Saya cuma taunya situ sedang berkembang Pak di daerah Talun tuh Pak. Oh, ternyata dalam proses. Tapi kan desainnya sudah punya konsep dan lain sudah punya. Tapi kan tentu harus ada investor, menurut saya juga sudah banyak yang menarik, yang tertarik maksud saya. Tapi di ranah regulasi lalu yang lain-lain juga harus didukung. Oke, aturannya berarti harus jelas ya Pak. Oh, baiklah. Masih ada satu kesempatan lagi pemirsa berbincang bersama dengan Pak Hasan, anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon. Tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Ya, di sepanjang tahun 2022 ini ada lebih dari 20 peraturan daerah yang harusnya disahkan ya Pak ya. Ini berdasarkan inisiasi 28 tepatnya, inisiasi dari DPRD ataupun dari eksekutif dan legislatif. Ya, itu Pak. Oke, ini ada beberapa yang tadi kita sudah bahas. Pak, kemudian Pak, rencana kedepannya seperti apa nih Pak, agar semua ini bisa terselesaikan ya tepat waktu biar tidak menjadi PR lagi di kemudian tahun nih Pak. Iya, kami tetap akan memantau, melakukan usulan-usulan kepada pimpinan tentunya terkait batasan-batasan pansus, artinya target-target pansus dalam menyelesaikan perda-perda yang sedang dibahas, termasuk perda yang sedang menunggu untuk dibahas. Tentu ini menjadi komitmen semua aleg yang ada di Kabupaten Cirebon, setiap pansus untuk menyelesaikannya. Walaupun kita juga berharap di bulan Juli ini dari 5 yang sudah, kan sudah rumusan akhir nih, sebenarnya tinggal pengesahan yang 5. Tinggal kita lanjut lagi ke sebut saja 5 atau 6 perda. Karena satu pansus bisa membahas rally beberapa perda, terutama perda-perda yang sudah siap secara dokumen, naskah akademik dan lain-lain. Tapi memang kendala yang kita hadapi juga bukan hanya sekedar dalam konteks pembahasan di pansus. Terkadang Bapemperda juga mengalami kesulitan ketika ada perda inisiatif dari eksekutif, dokumen itu masih dalam bahasan internalnya mereka, sehingga juga nggak bisa kita bahas begitu. Nah, harapannya ke depan, kami Bapemperda sebenarnya melakukan dua langkah. Langkah pertama melakukan review terhadap semua perda yang ada, analisis terhadap semua perda yang ada. Layakkah perda itu kita revisi ulang, layakkah perda itu kita gabungkan, atau layakkah perda tersebut dijadikan perda baru yang menyesuaikan dengan regulasi yang baru di atasnya, sehingga kita tidak perlu menemukan judul perda baru gitu ya. Perda lama tetapi bisa konteks omnibus law lah kalau teorinya. Lalu selebihnya juga kita juga harus mengkaji perda-perda yang memang masih update, adakah
perda tersebut turunannya, perbub sebut Iya, saja, iya. sebagai bagian dari pelaksanaan aplikasinya, sebagai pelaksanaannya. Gitu. Terkadang mandulnya sebuah perda karena memang tidak ada perbub. Misalkan. Perbubnya itu ya. Atau bahkan sebenarnya ada perda perbub dulu, anaknya dulu baru ibunya lahir gitu. Ya, sebenarnya kita sedang melakukan di situ. Yang kedua, harapan kami kepada masyarakat juga atau sebut saja seluruh stakeholder di Kabupaten Cirebon, adanya perubahan kedua atas Undang-Undang 11 2012, yaitu Undang-Undang perubahan nomor 13 2022 adalah ada poin terkait 3 hal yang saya baca. Pertama adalah bagaimana terkait MK Omnibus Law ya, penguatan di situ. Yang kedua terkait partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat bisa saja melakukan ketika perlu satu regulasi atau apapun bisa komunikasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga itu bisa menjadi poin yang harus kita prioritaskan. Oke, jadi disampaikan ya Pak ya langsung. Ya. Yang ketiga tentang bagaimana sebuah perda agar tidak terjadi untuk efektivitas pembahasan sebelumnya bisa aja diharmonisasikan dulu dengan Kanwil, sebut saja Kanwil, Kemenhumkam yang di Jawa Barat, sehingga mereka melakukan kajian review gitu, preliminary risetnya, atau sebut saja pengkajian sederhananya mereka. Lalu kan memberi advice kepada Bapak Perda atau bahkan kepada Pansus bahwa perda ini punya batasan ini dan sebagainya. Sehingga pembahasan sebagai saran gitu ya Pak ya? Iya, sebagai saran awal. Jadi harmonisasi tidak sekedar di akhir. Kalau di akhir ternyata ada kesalahan, kita bahas ulang. Oh betul, direvisi lagi gitu ya? Iya, bisa di awal dan lalu dilakukan pembahasan. Sehingga sebagai pada saat akhir itu sudah catatan final, ya? Efektivitas waktu, lalu poin-poin pembahasan yang dibolehkan, lalu kesesuaian dengan regulasi di atasnya, sebagai amanahnya misalkan, dan sebagainya. Oke, Gitu. Pak, yang lagi urgent sekali selain tadi beberapa perda yang sudah kita sampaikan kepada pemirsa, apalagi nih Pak kedepannya nih biar masyarakat juga tahu yang sedang dibahas loh di DPRD Kabupaten Cirebon bersama dengan eksekutif pastinya. Kita eksekutif sudah mengusulkan ada 3 perda yang harus secepatnya dibahas, yaitu terkait dana cadangan pemilu. Iya, dana cadangan pemilu dan pilkada. Kita kan 2024 nih. Betul. Februari dan November. Itu tentu kita tidak bisa sekaligus menganggarkan di APBD, makanya harus bertahap. Bisa di perubahannya dianggarkan bertahap, lalu di 2023 dianggarkan di murninya, perubahan sehingga 2024 tidak kekurangan. Oke, itu pun yang harus segera diselesaikan ya. Itu menurut saya karena sebut saja Bawaslu juga harus terakomodir, KPU juga terakomodir, lalu dan lain-lain, sehingga kita harus menjalankan show must go on kan pemilu gitu kan. Iya, betul. Sudah dekat gitu ya Pak. Sudah dekat, itu harus sudah terasa secepatnya. saat ini Pak. Yang kedua juga ada pembatalan sebut saja perda yang berhubungan dengan desa. Karena Apa tuh Pak? Misalkan tentang pengelolaan keuangan desa, tentang aset desa yang memang harus kita hapus, perda sebelumnya sudah tidak valid dengan regulasi yang baru gitu. Nah ini kita juga, karena sebuah perda sejatinya harus dibatalkan dulu. Kalau misalkan dia tidak sesuai harus dibatalkan dulu dalam paripurna, sehingga sudah tidak berlaku begitu. Tidak walaupun serta-merta dia sudah bertentangan gitu ya dengan perda di atasnya, tapi tetap harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Dalam paripurna dibatalkan. Oke. Ada lagi Bapak sebagai kesimpulan untuk malam hari ini dari obrolan kita untuk progres legislasi di tahun sidang 2022. Ya, tentu kita kami karena ini temanya Bapak Perda ya. Bapak Perda tentu melakukan proses kajian tadi agar bagaimana kebutuhan perda yang harus kita prioritaskan adalah kebutuhan urgent yang menjadi prioritas Kabupaten Cirebon, sehingga juga sebut saja membantu masyarakat menjadi payung hukum agar pemerintah daerah berkontribusi kuat ke masyarakat. Kita lakukan kajian-kajian itu, artinya pembahasan dan sebut saja pengawasan terhadap itu. Yang kedua juga kita mengawasi proses berjalannya pansus, artinya kalau memang terjadi lambat ataupun perlu percepatan, kita juga memberikan sebut saja rekomendasi-rekomendasi dan saran secepatnya kepada pimpinan agar pansus secepatnya diselesaikan sesuai dengan target misalkan. Oke, yang pasti sudah melakukan yang terbaik ya Pak ya. Ya, nanti kita ikhtiar terus. Ikhtiar terus. Ya, semoga hasil nanti bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Yuk kita berkolaborasi bersama-sama ya Pak. Pasti. Ya. Alangkah lebih baik ya eksekutif, legislatif dan juga masyarakat Kabupaten Cirebon. Baiklah, terima kasih banyak Pak Hasan atas informasinya.
sudah memberikan informasi kepada kita juga semua nih terkait dengan kinerja ataupun apa yang dilakukan dari Bapumperda DPRD Kabupaten Cirebon. Sukses ya Pak ya, semangat terus untuk memberikan yang Mohon terbaik doanya buat Pak. kami agar bisa kerja maksimal. Pasti Pak. Support dan kawal kami terus. Oke, baiklah. Baik pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita harus akhiri legislatif DPRD Kabupaten Cirebon malam hari ini. Saya Novia Pria pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.